Anda mau cari solusi atas persoalan apapun, kita nggak akan ketemu jalan keluar sebelum kita mulai dulu dari dalam. Jadi kita nggak bisa menang di luar sebelum kita menang di dalam. Ada doanya, ada yang panjang, ada yang pendek. Mau yang mana? Ini penting Bu, ini penting. Ini mesti kita hayati betul supaya Anda tuh nyaman menjalani hidup. Allah curahkan rahmat. Pasti, kata Allah, akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu syaratnya dua. Bismillahirrahmanirrahim. Baik-baiknya healing itu majelis ilmu. Sepakat nggak Bu? Boleh, jalan-jalan boleh. Tapi jangan lupa juga berwisata hati. Perjalanan yang paling penting itu bukan jalan keluar. Tapi jalan kemana? Jalan ke dalam. Ada jalan keluar, ada jalan ke dalam. Banyak orang sibuk mencari jalan keluar, tapi lupa mencari jalan ke dalam. Padahal kaidah hidup tuh begini Bu. Ini penting, sering saya sampaikan. Kaidah hidup itu, the only way out is in. Saya suka kalimat itu. Coba diulang, gimana Bu? The only way out is in. Apa artinya? Satu-satunya jalan keluar itu adanya di mana? Jadi Bu, apapun, Anda mau cari solusi atas persoalan apapun. Persoalan keuangan, persoalan hubungan, macam-macam. Kita nggak akan ketemu jalan keluar sebelum kita mulai dulu dari dalam. Yang perlu kita ubah pertama kali itu apa-apa yang ada di dalam. Bukan yang di luar Bu. Banyak orang sibuk mengubah yang di luar, tapi lupa sungguh-sungguh mengubah apa-apa yang ada di dalam. Padahal kata para ulama, kaidahnya itu gimana? Saat seorang hamba itu betul-betul sungguh-sungguh berbenah memperbaiki apa-apa yang tidak nampak, maka Allah akan perbaiki apa-apa yang nampak. Ketika seorang hamba itu memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan bikin rapi hubungannya dengan sesama manusia. Jadi segala perubahan itu selalu dimulai dari dalam. Hadir di majelis ilmu ini Bapak Ibu, upaya kita untuk berbenah apa-apa yang ada di dalam. Betul ya? Karena itu peperangan terbesar dalam hidup. Peperangan yang perlu kita menangkan Bu. Ada istilah lain begini. The greatest war of all are fought out in the silent chamber of the heart. Coba diulang Bu. The greatest war of all, peperangan yang paling hebat, itu bukan di luar. Tapi di mana? In the silent chamber of the heart. Di ruang sunyi, di dalam hati Anda. Jadi kita nggak bisa menang di luar sebelum kita menang di dalam. Bahkan ada sebuah hadis yang sangat populer dari Nabi SAW. Apa kata Nabi? Ketahuilah bahwa dalam diri manusia itu ada segumpal daging yang kalau itu baik, baik semuanya, kalau itu buruk, buruk semuanya. Segumpal daging itu adalah your heart, al-qalbu. Jadi kita datang ke sini Bapak Ibu, kita niatin untuk ngebenahin hati kita. Karena kalau ini baik, insya Allah yang lain baik. Amin. Yo, pinjam tangan kanannya, usap-usap sebelah kanannya. Yo, sebelah kanannya diusap. Ikuti kata-kata saya, berikan doa terbaik. Saudaraku, mudah-mudahan wasilah pagi hari ini, Allah berkahi hidup kita. Allah lapangkan dada kita. Sejahtera lahir batin. Bahagia dunia akhirat. Amin. Gantian yang sebelah kiri, usap lagi. Saudaraku. Amin ya Rabbal Alamin. Makasih ya. Sudah didoakan. Mudah-mudahan doanya kembali pada yang mendoakan. Berikan senyuman paling manis dulu buat kanan kirinya, silakan.
Ibu, berbahagialah, bersyukur Allah masih gerakan kita hadir di majelis ilmu. Kata Nabi dalam sebuah hadis yang juga sering saya kutip, majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Apa artinya? Kalau kita berkumpul seperti ini nih Bu, di rumahnya Allah, di majelis ilmu, membahas ayat-ayatnya Allah, saling ingat mengingatkan dalam kebaikan, maka jaminan dari Nabi yang pertama apa yang kita dapat? Nazalat alaihimus sakinah. Apa itu sakinah Bu? Ketenangan. Bukankah itu rezeki yang paling mahal hari ini? Dan yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah curahkan rahmat. Rahmat itu apa Ustaz? Rahmat itu kasih sayang. Bu, pada akhirnya yang paling kita butuhkan itu dirahmati sama Allah. Betul? Karena yang bikin kita selamat dari neraka, yang bisa bikin kita masuk surga, yang bisa hidup kita itu penuh barokah, itu bukan amalan-amalan kita Bu. Jangan suka kepedean ya. Nih saya baca, ada satu hadis Nabi yang ingin saya bacakan. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, la yudkhilu ahada minkum amaluhul jannah wa la yujiruhu minan nar. Tidak ada satupun amalan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga dan menyelamatkannya dari api neraka. Terus para sahabat nanya, walau anta ya Rasulullah, engkau juga wahai Nabi, wahai Rasul, wala ana, aku juga. Tapi di akhirnya dibungkus dengan sebuah kalimat, illa birahmatim minallah. Apa artinya? Kecuali dengan rahmatnya Allah. Jadi gini Bu, kita tuh beramal, nih ibu-ibu sholat, puasa, datang ke majelis taklim, ngaji, berbuat baik, ya. Itu tuh ngapain sih? Merayu Allah agar Allah merahmati kita. Bisa dipahami ya? Kalau amal-amal kita Bu nggak bisa ngebeli surga. Amal receh kayak gini ngebeli surga, gimana ceritanya? Surga yang sedemikian indah. Terus mau kita beli gitu dengan amal-amal kita? Yang banyak bolong-bolongnya, ya, yang banyak rusaknya, yang banyak cacatnya. Nggak bisa, kita tuh beramal ngerayu Allah supaya Allah merahmati kita. Ya, makanya jangan kita bersandar sama amal. Kalau kita bersandar pada amal Bu, itu efeknya dua-duanya nggak bagus. Yang pertama, pada saat kita lagi banyak amal, itu bisa sombong tuh. Saya ahli tahajud. Yang lain tidur semua, saya dong. Tahajud. Mana nih? Yang lain malah liburan wisata, saya dong ke majelis taklim. Hati-hati tuh. Ya. Jadi kalau kita makin banyak ibadah Bapak Ibu, terus kita malah merasa lebih baik, lebih hebat dari yang lain, itu saya pastikan ada yang salah. Gitu. Karena iblis juga dulunya taat banget Bu, iya kan? Tapi ketaatan itu yang bikin dia merasa ana khairum minhu. Aku lebih baik darinya ya Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Jadi kalau kita bersandar pada amal, ketika kita lagi soleh-solehnya nih Bu, kita merasa bangga dengan amal kita. Tapi ketika kita lagi futur, kita putus asa. Nah itu dua-duanya gak bagus. Makanya ada sebuah kalimat yang saya suka banget dari seorang ulama namanya Syekh Abul Hasan Asyadzili. Dia kakek gurunya Ibnu Athaillah As-Sakandari, penulis kitab Al-Hikam. Beliau bilang begini, qalilul amal ma'asyuhdil minnah minallah khairun min kathiril amal ma'arru'yati taksir. Apa artinya? Amal yang sedikit, tapi betul-betul disadari bahwa amal ini atas taufik Allah, atas petunjuk Allah, atas hidayah dari Allah. Lalu kita syukuri amal yang sedikit itu lebih baik. Daripada amal kita banyak tapi dengan itu kita malah sombong. Jadi semakin banyak beramal itu Bu, kalau setelan hatinya benar ya,
Kita tuh malah, ya Allah makasih, datang ke sini nih Bu, itu tuh bersyukur. Makasih ya Allah, Engkau berikan aku taufik untuk akhirnya tergerak melangkahkan kaki datang ke masjid. Makasih ya Allah. Bangun malam tahajud, makasih ya Allah, Engkau berikan aku taufik. Jadi ngelihat amal itu dengan rasa syukur. Bukan bangga dengan amal kita sendiri. Nah itu bahaya tuh Bu. Jadi makin banyak amal tuh makin besar syukurnya. Makanya testimoni para penghuni surga itu ketika masuk surga, kalimatnya begini Bu. Ini Allah abadikan dalam Quran. Para penghuni surga ketika nanti masuk surga, kalimatnya begini, Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Apa artinya? Segala puji bagimu ya Allah yang telah menunjuki aku jalan, petunjuk hingga aku bisa sampai ke sini. Jadi bukan aku masuk surga karena amal-amalku, enggak, tapi makasih ya Allah Engkau tunjuki aku jalan. Nah mudah-mudahan ya Bu ya, semua motif kita itu, kita sholat, apapun ibadah itu kan ada ibadah yang mahdhah, ibadah itu general term. Ada ibadah yang mahdhah, ibadah yang memang sudah diatur tata caranya, dan kita nggak boleh ngarang. Sholat, puasa Ramadan, ada tata caranya, umroh, haji, itu kita nggak boleh ngarang. Misalnya ibu-ibu lagi semangat, saya lagi semangat Ustaz, sholat subuh 4 rakaat aja lah, gitu kan nggak bisa. Nggak bisa, itu namanya ibadah mahdhah, sudah ada tata caranya. Tapi ada ibadah ghair mahdhah, itu yang umum. Ibu-ibu duduk di sini, melayani suami, bapak-bapak, ngasuh istri, membahagiakan istri, ibu-ibu ngasuh anak, nulis, kuliah, sekolah, cari nafkah, itu ibadah secara umum. Dan semua itu motifnya satu, supaya Allah rahmati. Makanya Bu, salah satu doa yang betul-betul gak boleh kita lupa itu minta dirahmati sama Allah. Ada doanya, ada yang panjang, ada yang pendek, mau yang mana? Oh, tahu saya. Kalau doa yang pendek Anda udah hafal, doanya begini, Ya Arhamar Rahimin Irhamna. Coba diulang. Sekali lagi. Apa artinya? Ya Allah sayangi aku. Bu, kalau Allah udah sayang beres Bu. Ya, kan saya udah pernah nanya ya, ini berulang kali saya tanyakan. Saya gak pernah bosan nanyain ini, supaya ibu-ibu clear pemahamannya. Kalau saya suruh Bapak Ibu pilih, kira-kira pilih mana? Dikasih apa disayang? Jawab yang tegas. Nih, kan Allah punya sifat yang maha pengasih, yang maha penyayang. Yang maha pengasih itu Ar-Rahman. Yang maha penyayang itu Ar-Rahim. Tentu kita pengen dua-duanya, itu gak usah ditanya. Tapi kalau pertanyaan saya, kalau seandainya saya minta Bapak Ibu pilih, kira-kira pilih mana? Dikasih apa disayang? Jawab yang tegas. Yang benar. Yakin. Pintar. Kenapa saya bilang pintar? Karena kalau dikasih belum tentu. Ibu-ibu pernah ngasih uang sama tukang parkir? Ibu sayang sama tukang parkir, Bu? Makanya sifat Allah Ar-Rahman itu berlaku untuk semua, Bu. Ar-Rahman itu buat semua. Mohon maaf ya, sholat nggak sholat, kafir, munafik, taat, bejat, semua dapat rahmannya Allah. Itulah Ar-Rahman yang maha pengasih. Tapi itu umum. Yang dikasih belum tentu disayang. Tapi kalau disayang, bukan gitu kalimatnya. Kan udah pernah saya bilang, ini masih aja. Bukan gitu. Gini, saya sempurnakan ya kalimatnya. Kalau dikasih, belum tentu disayang. Dengarkan, jangan dipotong dulu. Kalau dikasih, belum tentu disayang. Tapi kalau disayang, biasanya dikasih. Kalaupun gak dikasih, pasti karena sayang. Ulangi. Ayo rekam, jadiin story. Ini penting Bu, ini penting. Ini mesti kita hayati betul supaya Anda tuh nyaman menjalani hidup. Apa?
Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba Allah yang bukan cuma dikasih tapi juga disayang. Kenapa? Karena kalau dikasih belum tentu disayang. Tapi kalau disayang biasanya dikasih. Kalaupun gak dikasih pasti karena sayang. Betul Bu? Ini saya mau nanya, ibu-ibu pernah tidak nggak ngasih anak justru karena sayang? Pernah? Pernah? Ini kan logika sederhana aja Bu. Kalau semua yang anak mau ibu kasih, jangan-jangan Anda nggak sayang tuh sama anak. Anak masih kecil, minta motor, belum cukup umur nih. Mungkin Anda mampu, kasih. Itu lagi menghancurkan anak Anda itu. Minta ini, kasih. Minta ini, kasih. Enggak. Kalau baik dikasih. Tapi kalaupun nggak dikasih itu pasti karena sayang. Dan ini menjadi pembuka tema kita pagi hari ini. Apa Bu tema kita pagi ini Bu? Apa sih definisi ikhlas itu? Ikhlas itu ketika sudah nggak ada harapan lagi di hati kita kecuali ngarapnya sama Allah Bu. Berharap disayang sama Allah. Ya Bu ya? Orang ikhlas itu orang yang paling bahagia. Kenapa? Karena dia sudah tidak ada harapan di hatinya kecuali hanya berharap kepada Allah. Selama kita masih banyak berharap kepada selain Allah, kita susah bahagia Bu. Bahkan ada sebuah kalimat yang sering saya kutip, berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Langsung ngangguk betul Ustaz. Itu lagi kecewa sepertinya tuh ya. Kalau kata Sayyidina Ali, aku sudah pernah merasakan semua kepahitan hidup, tapi tidak ada yang lebih pahit melebihi pahitnya berharap kepada manusia. Makanya kadang-kadang Bu, kita untuk sampai ke titik kesadaran, itu kita perlu patah dulu memang. Kita perlu pahit dulu. Kalau nggak pernah merasakan pahit, kita nggak tahu tuh. Kita perlu ngerasain dulu. Sampai satu titik kita merasakan pahit, kita merasakan patah, di situ baru kita sadar, kapok ya Rob berharap kepada manusia. Aku hanya berharap kepadamu saja ya Allah. Kadang-kadang mesti patah dulu. Kalau kata Maulana Rumi, you have to keep breaking your heart until it opens. Coba diulang dulu. Terkadang kita perlu merasakan hati yang patah supaya dia terbuka. Ibu, kalau hati kita belum patah, kadang-kadang dia nggak terbuka. Mesti patah dulu Bu. Begitu hati kita patah, nanti dari celah-celah patahan hati itu, masuk cahaya hidayah dari Allah. Jadi ikhlas itu apa definisinya? Udah gak ada lagi harapan di hati kita kecuali hanya berharap kepada Allah. Dari kata khalas, yakhlisu ikhlasan, tuntas, murni, bening, bersih. Gak ada motif lain kecuali hanya berharap kepada Allah. Dan ini latihan seumur hidup Bu. Perjalanan mencari ikhlas itu perjalanan seumur hidup. Ini butuh latihan. Ibu, Bu, kalau yang namanya latihan kira-kira langsung bisa tidak? Tidak. Jadi ini proses. Nah, kenapa sih ikhlas itu perlu kita upayakan dan kita latih? Karena Bu, kita tuh kan hidup cuma sekali dan sebentar ya Bu ya. Kita pengen kehidupan kita yang cuma sekali dan sebentar ini jadi kehidupan yang baik. Betul? Ibu pengen punya kehidupan yang baik? Kehidupan yang baik itu, coba saya mau nanya sekarang. Apa sih yang paling ibu-ibu inginkan dalam hidup? Coba sebut aja sebut. Yang kepikir sebut. Sehat, bahagia, apa lagi? Hah? Apa? Nggak punya utang, oke, bagus. Apa lagi? Hah? Rezekinya lancar, berkah. Semua itu kalau boleh saya rangkum, itu intinya apa? Kita pengen punya kehidupan yang baik, gitu kan Bu? Bahasa Qur'annya itu hayatan thayyibah. Itu bahasa Qur'an kehidupan yang baik. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, seperti apa kehidupan yang baik? Ayo jawab. Seperti apa kehidupan yang baik? Jawab.
Nggak punya utang, oke, nggak apa-apa. Apalagi? Tentram, tenang, sehat, begitu? Sekarang saya perdalam lagi pertanyaannya ya. Apakah kehidupan yang baik itu artinya hidup yang tanpa masalah? Apakah kehidupan yang baik itu artinya kehidupan yang tanpa ujian? Hah? Ujian pasti ada? Nah, sekarang kita buka ayatnya ya. Silakan yang buka, yang bawa Quran atau yang di handphone juga boleh. Biar ada ngajinya nih Bu. Biar ada tilawahnya juga. Siapa yang bisa bantu saya bacakan ya? Ada mic-nya nggak nih teman-teman? Ada ya Bu ya? Yang pertama kita buka Quran surat Al-Anbiya ayat ke-35. Quran surat Al-Anbiya itu surat ke-21 ayat ke-35. Ada yang berkenan? Relawan yang mau bacain? Bacain ayatnya dan terjemahnya. Silakan. Yang di belakang ada Ibu, boleh minta tolong mic-nya. Yang udah dapat? Boleh yang dekat aja nggak apa-apa. Quran surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat ke-35. Ayo buka semuanya ya. Silakan Bunda. Ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'ifatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Masya Allah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Bunda. Jadi di sini Allah katakan Bapak Ibu kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa pada akhirnya kita akan pulang. Nah, selama kita nunggu pulang ini, kalimat berikutnya, apa kata Allah? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi Bu, kita itu akan diuji dengan yang enak maupun yang gak enak. Hidup itu sepenuh-penuhnya ujian. Ya. Jadi kehidupan yang baik itu bukan hidup yang tanpa ujian, karena hidup itu sepenuh-penuhnya ujian. Dan jangan sempitkan makna ujian Bunda. Sejauh pengalaman saya, kadang-kadang sebagian besar dari kita itu suka menyempitkan makna ujian. Seakan-akan ujian itu hanya sesuatu yang gak enak. Betul gak? Ayo ngaku. Kalau misalkan ibu ngomong sama saya, Ustadz atau coach, doain ya, saya lagi diuji nih. Ujian saya berat coach. Nah, yang Anda maksud ujian itu yang enak apa yang gak enak? Pasti yang gak enak kan? Kita tuh sering mengartikan ujian itu hanya sesuatu yang gak enak. Padahal yang enak pun ujian, Bu. Coba sekarang saya nanya, Bu, Ibu, sakit ujian bukan? Jawab, sakit? Sehat? Banyak utang? Enggak punya utang? Enggak punya uang? Punya uang? Dideketin orang? Dijauhin orang? Dihina? Dipuji? Enggak punya suami? Punya suami? Enggak punya anak? Punya anak? Bapak, Pak, enggak punya istri? Punya istri, Pak. Jadi Bu, hidup ini sepenuh-penuhnya ujian. Tapi yang menarik kata para ulama ya Bu ya, kita perlu sadar, seringkali justru, ini jarang kita sadari, justru ujian yang lebih berat itu ketika yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Seringkali ujian yang lebih berat dan banyak bikin kita lupa
yang banyak orang nggak lulus, itu justru ujian dalam bentuk kemudahan, yang enak, kelapangan. Kita sering berpikir, oh sakit itu ujian Ustadz. Betul, tapi kita lupa, sehat itu juga ujian yang lebih berat. Betul nggak? Buktinya apa? Lah itu pelaku maksiat, Bu. Pelaku maksiat itu dalam keadaan sehat apa sakit? Kalau sakit nggak bisa maksiat, Bu. Ya. Jadi kita sering berpikir, wah saat kita dihina, ditinggalin orang, dikecewakan orang, difitnah, itu ujian yang berat Ustadz. Tapi kita lupa, saat kita dipuji, diakui, dikagumi, disukai, dielu-elukan, lagi di atas, demi Allah itu ujian yang lebih berat. Bikin orang lupa. Ya. Makanya saya beberapa waktu yang lalu saya bikin konten di sosmed, Bu. Bikin video gitu ya. Konten saya begini, bahwa dalam hidup ini kita akan diuji dengan sabar dan syukur. Ujian kita ya kalau nggak sabar, syukur. Terus banyak tuh yang komennya begini, Ustadz boleh nggak sih kita milih ujian syukur aja? Seakan-akan ujian syukur itu lebih mudah, padahal enggak, Bu. Allah bilang dalam Quran, qalilam ma tashkurun. Betapa sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi kita balik lagi ke laptop ya. Hidup ini sepenuh-penuhnya ujian. Kita pengen punya kehidupan yang baik, betul ya? Hayatan thayyibah. Dan kehidupan yang baik itu bukan hidup yang tanpa ujian. Tapi apapun keadaannya, mereka bisa lulus dari ujian itu. Ya, enak, nggak enak, dipuji, dicaci, punya utang, nggak punya utang, punya suami, nggak punya suami, punya anak, nggak punya anak, sehat, sakit, bagaimana dalam keadaan itu kita bisa lulus. Gitu, Bu. Nah sekarang, apa ukuran lulus ujian itu? Yang itu bisa bikin kita punya kehidupan yang baik atau hayatan thayyibah. Ayat berikutnya, silakan dibuka. Quran surat An-Nahl, surat ke-16, ayat ke-97. Saya ulang ya. Quran surat An-Nahl, surat ke-16, ayat ke-97. Silakan, siapa lagi nih? Relawan yang mau bacakan ayatnya, sekaligus terjemahnya. Ada di belakang tuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Shadaqallahul-adzim. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Masya Allah. Terima kasih Bunda. Lihat, Ibu, Bapak, tadi kita sudah sepakat ya, kita pengen punya kehidupan yang baik, betul? Nah, dari ayat ini kita dikasih tahu formulanya. Terus gimana coach? Gimana Ustadz supaya punya kehidupan yang baik? Di sini Allah katakan, man amila saliham min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, barang siapa yang beramal saleh, baik itu laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman. Apa janjinya Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka pasti, kata Allah, akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Jadi Bu, dari ayat ini kita bisa mengambil beberapa keyword. Kehidupan yang baik itu syaratnya 2, iman, amal soleh. Iya kan? Bagaimana dalam setiap keadaan itu bisa kita konversi jadi amal soleh. Ya Bu, dalam keadaan beriman, beramal soleh dengan sepenuh iman, itu dikatakan kita lulus ujian.